Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang statistika ekonomi deskriptif. Nah, apa saja sih yang akan dibahas dalam presentasi kali ini? Yang pertama ada penyajian data, yang kedua ukuran pemusatan data, yang ketiga ukuran penyebaran data, yang terakhir deret berkala dan peramalan. Statistika adalah ilmu mengumpulkan, menata, menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data menjadi informasi untuk membantu pengambilan keputusan yang efektif. Statistik adalah suatu kumpulan angka yang tersusun lebih dari satu angka. Bagaimana menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik, sehingga bermakna atau bernilai informasi bagi pengambilan keputusan. Tujuan dari statistik ini adalah untuk menyajikan data mentah yang diperoleh dari populasi atau sampel menjadi data yang tertata dengan baik, sehingga bermakna informasi bagi pengambilan keputusan manajerial. 35 data yang telah diperoleh kemudian diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Tanggal 9 Januari penjualan mencapai 100, 21 Februari penjualan mencapai 120, 7 Februari penjualan sampai 130, 22 Februari 140 penjualan, 6 Februari 145 penjualan, 15 Februari 150 penjualan, 11 Januari 155 penjualan, 19 Januari 160 penjualan, 10 Januari 171 penjualan, 5 Januari 175 penjualan, 8 Februari 175 penjualan, 3 Januari 180 penjualan, 4 Januari 180 penjualan, 20 Januari 180 penjualan, 2 Februari 190 penjualan, 24 Januari 194 penjualan, 9 Februari 200 penjualan, 27 Februari 200 penjualan, 16 Januari 211 penjualan, 10 Februari 215 penjualan, 13 Februari 220 penjualan, 23 Januari 226 penjualan, 18 Januari 227 penjualan, 13 Januari 230 penjualan, 12 Januari 235 penjualan, 3 Februari 235 penjualan, 25 Januari 240 penjualan, 6 Januari 245 penjualan, 1 Februari 255 penjualan, 28 Februari 265 penjualan, 16 Februari 270 penjualan, 20 Januari 320 penjualan, tanggal 2 bulan 1 2023 350 penjualan, 20 Februari 350 penjualan, 17 Januari 400 penjualan. Menentukan jumlah kategori atau kelas. Rumusnya adalah rumus K sama dengan 1 tambah 3,322 log N sama dengan jumlah data. Jumlah data N sama dengan 35, K sama dengan 1 tambah 3,322 log N sama dengan 1 tambah 3,322 log 35 sama dengan 1 tambah 3,322 dalam kurung 1,54 sama dengan 6,11, maka dibulatkan menjadi 6. Menentukan interval kategori kelas dan menentukan frekuensi. Rumusnya data terbesar dikurangi data terkecil per jumlah kategori. Di sini kelas 1 intervalnya 100 sama 150, frekuensinya 6. Kelas 2 151 dan 201, frekuensinya 12. Kelas 3 202 sama 252, frekuensinya 10. Kelas 4 253 sama 303, frekuensinya 3. Kelas 5 304 sama 354, frekuensinya 3. Kelas 6 355 dan 405, frekuensinya 1. Jadi interval kelasnya 400 dikurangi 100, data terbesarnya 400, data terkecilnya 100,
jumlah kategorinya itu 6, jadi per 6 sama dengan 50. Mengubah bentuk dari frekuensi absolut menjadi distribusi frekuensi relatif. Pengertiannya, frekuensi relatif adalah frekuensi absolut setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi totalnya. Rumusnya adalah frekuensi dikali 100% dibagi jumlah data. Untuk kelas pertama, frekuensi relatifnya yaitu 17,15%, kelas kedua yaitu 34,29%, kelas ketiga yaitu 28,57%, kelas keempat dan kelas kelima sama yaitu 8,58%, dan yang terakhir kelas keenam yaitu 2,83%. Menentukan nilai tengah kelas. Pengertiannya, nilai yang letaknya di tengah kelas. Rumusnya adalah tepi atas ditambah tepi bawah dibagi 2. Untuk kelas pertama nilai tengahnya yaitu 125, kelas kedua 176, kelas ketiga 227, kelas keempat 278, kelas kelima 329, kelas keenam 380. Kemudian ada menentukan nilai tepi kelas. Pengertiannya, nilai batas antar kelas atau border yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Rumusnya adalah tepi bawah ditambah tepi atas dibagi 2. Untuk kelas pertama, nilai tepi kelasnya yaitu 99,5 sampai 150,5. Kelas kedua 150,5 sampai 201,5. Kelas ketiga 201,5 sampai 252,5. Kelas keempat 252,5 sampai 303,5. Kelas kelima yaitu 303,5 sampai 354,5. Kelas keenam yaitu 354,5 sampai 405,5. Kemudian ada menentukan frekuensi kumulatif. Pengertiannya, penjumlahan frekuensi pada setiap kelas baik meningkat atau menurun. Untuk kelas pertama, frekuensi kumulatif kurang dari kelas pertama yaitu 0, yang kedua 6, kelas ketiga 18, kelas keempat 28, kelas kelima 31, kelas keenam 34, dan yang terakhir 35. Kemudian frekuensi kumulatif lebih dari kelas pertama 35, kelas kedua 29, kelas ketiga 17, kelas keempat 7, kelas kelima 4, kelas keenam 1, dan yang terakhir 0. Lalu di sini kita membuat histogram dengan menghubungkan antara interval kelas dengan frekuensi. Di sini ada gambarnya, yaitu kelas interval 100 sampai 140 frekuensinya 6, 151 sampai 201 itu 12, lalu 202 sampai 252 itu 10, lalu 253 sampai 303 itu 3, dan 304 sampai 354 itu 3, lalu yang terakhir ada 355 sampai 405 itu ada 1. Lalu kita tinggal membuat poligonnya seperti ini. Dan selanjutnya kita membuat poligon yang menghubungkan antara nilai tengah dengan frekuensi. Di sini nilai tengahnya kan 125, lalu frekuensinya itu 6, lalu 176, frekuensinya 12, nilai tengahnya 227, frekuensinya 10, lalu 278, frekuensinya 3, lalu 329, frekuensinya 3, lalu yang terakhir nilai tengahnya 380 dan frekuensinya 1. Lalu kita membuat poligon seperti ini dan selanjutnya disatukan menjadi seperti ini. Kurva Ogive merupakan diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Yang warna biru merupakan frekuensi kumulatif kurang dari, dan yang warna merah merupakan frekuensi kumulatif lebih dari. Ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data. Ukuran pemusatan data menunjukkan pusat dari nilai data. Yang pertama ada rata-rata hitung populasi tidak berkelompok. Populasi adalah semua anggota dari suatu ekosistem atau keseluruhan anggota dari suatu kelompok. Rumus untuk mencari rata hitung populasi adalah mu sama dengan sigma X dibagi N. Mu adalah rata-rata hitung populasi, X adalah nilai data yang berada dalam populasi, dan N adalah jumlah data. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dan diperoleh sama dengan 7439 dibagi 35 data. Nah, hasilnya adalah 212,54. Kemudian ada grafik poligon. Kita lihat saja di dalam grafik menunjukkan naik turunnya
penjualan pada kedai Kiki. Kemudian ada median. Median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Rumusnya adalah N ditambah 1 kemudian dibagi 2. 35 data kemudian tambah 1 sama dengan 36 dibagi 2 sama dengan 18. Jadi letak median ada di data ke-18. Nah, data ke-18 yaitu 200. Modus. Modus merupakan salah satu ukuran pemusatan di samping rata-rata hitung dan median. Modus adalah suatu nilai pengamatan yang paling sering muncul. Penyelesaiannya, pertama menghitung angka yang sering muncul. Kemudian, jadi modusnya adalah 180, yaitu angka yang paling sering muncul dengan 3 kali muncul. Hubungan rata-rata median, modus. Kurvanya menunjukkan condong ke kiri. Kurva condong ke kiri atau condong positif disebabkan nilai rata-rata hitung lebih besar dibandingkan median dan modus. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil data tidak berkelompok, di mana kita harus cari K1, K2, dan K3-nya dulu. Di mana K1 itu rumusnya 1 dikali N plus 1 dibagi 1/4. Lalu yang K2-nya juga sama, K2 sama dengan 2 dikali N plus 1 dibagi 1/4. Yang K3-nya juga sama, yaitu K3 sama dengan 3 dikali N plus 1 dibagi 1/4. Lalu di sini juga ada contoh soalnya, dimana kayak K1 itu kan tadi rumusnya 1 dikali N plus 1 dibagi 1/4. Jadi kita tinggal masukin aja 1 dikali 35 ditambah 1. Kenapa 35? Karena N itu kan banyak data, jadi sama dengan 35. Tinggal dibagi 1/4. Lalu kita jumlahin 1 ditambah 35 itu kan 36. Terus lalu dibagi 4 kan 35 ditambah 1 kan 36. Lalu dikali 1 tuh 36. Jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9. Yang selanjutnya juga caranya masih sama aja. Desil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 10 bagian sama besar, atau bagian dari desil sebesar 10%. Rumus desil data tidak berkelompok adalah ND sama dengan NDB plus LD dikurangi LDB tutup kurung dibagi buka kurung LDA dikurangi LDB tutup kurung dikali buka kurung NDA dikurangi NDB tutup kurung. Nah, ND adalah nilai desil, NDB adalah nilai desil yang berada di bawah letak desil, LD adalah letak desil, LDB adalah letak desil yang berada di bawah letak desil, LDA adalah letak desil yang berada di atas letak desil. Kemudian NDA adalah nilai desil yang berada di atas letak desil. Contoh desil tidak berkelompok, kita akan mencari 3 letak. Yang pertama letak desil kedua, ke-5 sama ke-9. Nah, untuk letak desil kedua kita masuk ke dalam rumus sama dengan 2 dikali 35 ditambah 1 dibagi 10 hasilnya 7,2. Jadi letak desil kedua ada di antara data ke-7 dan 8. Nah, oleh sebab itu kita akan masuk ke dalam rumus yang tadi saya sebutkan. ND sama dengan NDB ditambah LD dikurangi LDB dibagi LDA dikurangi LDB dikali NDA dikurangi NDB. Nah, sama dengan 155 ditambah 7,2 dikurangi 7 dibagi 8 dikurangi 7 dikali 170 dikurangi 160. Sama dengan 155 ditambah 0,2 dibagi 1 dikali 10. Hasilnya 155 ditambah 2. Jadi nilai desil kedua adalah 157. Nah, kita akan mencari letak desil kelima. Masuk ke dalam rumus sama dengan 5 dikali 35 ditambah 1 dibagi 10. Jadi letak desil kelima adalah 18. Nah, nilai desil kelima itu adalah 200. Kemudian untuk letak desil ke-9 kita masuk ke dalam rumus sama dengan 9 dikali 35 ditambah 1 dibagi 10 sama dengan 32,4. Nah, jadi letak desil ke-9 ada di data 32,4. Jadi di antara data 32 dan data 33. Nah, kita masuk ke dalam rumus yang tadi. ND sama dengan NDB ditambah LD dikurangi LDB dibagi LDA dikurangi LDB dikali NDA dikurangi NDB. Sama dengan 320 ditambah 32,4 dikurangi 35 dibagi 33 dikurangi 32.
dikali 350 dikurangi 320 sama dengan 320 ditambah 0,4 dibagi 1 dikali 30 sama dengan 320 ditambah 12. Jadi nilai desil ke-9 adalah 332. Persentil. Persentil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar, atau setiap bagian dari persentil sebesar 1%. Nah, rumus untuk persentil data tidak berkelompok adalah NP sama dengan NPB ditambah LP dikurangi LPB dibagi LPA dikurangi LPB dikali NPA dikurangi NPB. Nah, NP adalah nilai persentil, NPB adalah nilai persentil yang berada di bawah letak persentil, LP adalah letak persentil, LPB adalah letak data persentil yang berada di bawah letak persentil. LPA adalah letak data persentil yang berada di atas letak persentil. Dan NPA adalah nilai persentil yang berada di atas letak persentil. Contoh persentil data tidak berkelompok, kita akan mencari 3 letak datanya. Yang pertama letak persentil ke-10, 90, dan 95. Untuk letak persentil 10, kita masuk ke dalam rumus sama dengan 10 dikali 35 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 3,6. Jadi letak persentil ke-10 ada di antara data ketiga dan keempat. Kita masuk ke dalam rumus yang tadi saya sebutkan, NP sama dengan NPB ditambah LP dikurangi LPB dibagi LPA dikurangi LPB dikali NPA dikurangi NPB. Nah, sama dengan 130 ditambah 3,6 dikurangi 3 dibagi 4 dikurangi 3 dikali 140 dikurangi 130. Nah, sama dengan 130 ditambah 0,6 dibagi 1 dikali 10 sama dengan 130 tambah 6. Jadi nilai persentil nilai persentil yang ke-10 adalah 136. Kemudian yang kedua, letak persentil 90. Kita masuk ke dalam rumus yang pertama, sama dengan 90 dikali 35 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 32,4. Jadi letak persentil 90 ada di antara data 32 dan 33. Nah, masuk ke dalam rumus yang NP tadi sama dengan NPB ditambah LP dikurangi LPB dibagi LPA dikurangi LPB dikali NPA dikurangi NPB sama dengan 320 tambah 32,4 dikurangi 32 dibagi 33 dikurangi 32 dikali 350 dikurangi 320 sama dengan 320 ditambah 0,4 dibagi 1 dikali 30 sama dengan 320 tambah 12. Jadi nilai persentil letak yang ke-90 adalah 332. Nah, untuk yang ketiga letak persentil 95. Kita masuk ke dalam rumus yang pertama, 95 dikali 35 ditambah 1 dibagi 100 sama dengan 34,2. Jadi letak persentil 95 ada di antara 34 dan 35. Kita masuk ke dalam rumus NP tadi. NP sama dengan NPB ditambah LP dikurangi LPB dibagi LPA dikurangi LPB dikali NPA dikurangi NPB sama dengan 350 ditambah 34,2 dikurangi 34 dibagi 35 dikurangi 34 dikali 400 dikurangi 350 sama dengan 350 ditambah 0,2 dibagi 1 dikali 50 sama dengan 350 tambah 10. Jadi nilai persentil ke-95 adalah 360. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Yang pertama, jarak atau range. Range adalah perbedaan antara nilai terbesar dan terkecil dalam suatu kelompok data, baik populasi maupun sampel. Rumusnya adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Nah, nilai terbesarnya adalah 400 dan nilai terkecilnya adalah 100. Jadi, range-nya adalah 300.
Yang kedua ada depresiasi rata-rata. Depresiasi rata-rata adalah rata-rata hitung dari nilai mutlak depresiasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Rumusnya adalah MD sama dengan sigma buka kurung X dikurangi XI tutup kurung dibagi N. MD adalah depresiasi rata-rata, X adalah nilai setiap data pengamatan, XI adalah nilai rata-rata hitung dari seluruh pengamatan, N adalah jumlah data. Untuk mencari depresiasi rata-rata, kita akan mencari jumlah rata-rata dari data yang telah kita dapatkan. Nah, untuk jumlah datanya adalah 7.439 dan datanya adalah 35 data. Jadi 7.439 dibagi 35 adalah 212,54. Setelah mencari rata-ratanya, kita akan mencari nilai mutlaknya. Nah, nilai mutlak itu didapat dari X dikurangi XI. XI adalah nilai rata-rata. Nah, nilai rata-ratanya tadi adalah 212,54. Nah, kita ambil contoh satu aja. Nah, untuk yang pertama, data pertama adalah 100. Jadi, 100 dikurangi 212,54 adalah 112,54. Nah, jadi untuk sigma keseluruhan nilai mutlak adalah 1764,62 dibagi jumlah data. Jumlah datanya ada 35. Jadi nilai mutlaknya adalah 50,41. Jadi depresiasi rata-ratanya adalah 50,41. Yang ketiga ada varians dan standar depresiasi. Varians dan standar depresiasi adalah sebuah ukuran penyebaran yang menunjukkan standar penyimpangan atau depresiasi data terhadap nilai rata-ratanya. Varians adalah rata-rata hitung depresiasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Rumusnya adalah TO sama dengan sigma buka kurung X dikurangi XI tutup kurung dibagi N. TO adalah varians populasi, X adalah nilai setiap data dalam populasi, XI adalah nilai rata-rata hitung dalam populasi, dan N adalah jumlah data. Untuk mencari varians dan standar depresiasi, kita akan mencari terlebih dahulu X dikurangi XI dipangkatkan 2. Nah, di situ sudah ada hasilnya. Untuk jumlah keseluruhan X dikurangi X-nya adalah 152.646,686. Nah, kemudian dibagi 35 hasilnya 4.361,33. Nah, itu adalah variansnya. Nah, untuk standar depresiasinya adalah akar dari 4.361,33 sama dengan 66,04. Jadi standar depresiasinya adalah 66,04. Ukuran penyebaran relatif. Ukuran penyebaran relatif adalah ukuran penyebaran yang dapat digunakan untuk membandingkan sebaran dari dua atau lebih kelompok distribusi suatu data yang memiliki satuan yang sama ataupun satuan yang berbeda. Untuk yang pertama ada koefisien range. Koefisien range adalah pengukuran penyebaran dengan menggunakan range secara relatif. Rumusnya adalah KR sama dengan LA dikurangi LB dibagi LA ditambah LB dikali 100%. KR adalah koefisien range dalam persen, LA adalah batas atas data atau kelas tertinggi, LB adalah batas bawah data atau kelas terendah. Kita masuk ke dalam rumusnya. LA-nya adalah 400 dikurangi 100, LB-nya dibagi 400 ditambah 100 dikali 100% sama dengan 300 dibagi 500 dikali 100% sama dengan 0,6 dikali 100%. Jadi koefisien range-nya adalah 60%. Koefisien depresiasi rata-rata. Koefisien depresiasi rata-rata adalah ukuran penyebaran dengan menggunakan depresiasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya atau persentasi dari depresiasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya adalah KMD sama dengan MD dibagi X dikali 100%. KMD adalah koefisien depresiasi rata-rata dalam persen, MD adalah depresiasi rata-rata, dan X adalah nilai rata-rata data. Penyelesaiannya adalah KMD sama dengan MD dibagi X dikali 100% sama dengan 50,41 dibagi 212,54 dikali 100% sama dengan 0,2 dikali 100%. Jadi nilai koefisien depresiasi rata-ratanya adalah 24%.
Yang ketiga ada koefisien standar defisiasi. Koefisien standar defisiasi adalah ukuran penyebaran yang menggunakan standar defisiasi relatif terhadap nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai persentase. Rumusnya adalah KSD sama dengan S dibagi X dikali 100%. KSD adalah koefisien standar defisiasi dalam persen, S adalah standar defisiasi, X adalah nilai rata-rata data. Nah, kita masuk ke dalam rumusnya tadi. KSD sama dengan S dibagi X dikali 100% sama dengan 66,04 dibagi 212,54 dikali 100% sama dengan 0,31 dikali 100%. Jadi nilai koefisien standar defisiasinya adalah 31%. Teorema Chebyshev. Teorema Chebyshev untuk suatu kelompok data dari sampel atau populasi, minimal populasi nilai-nilai yang terletak dalam K standar defisiasi rata-rata, hitungnya adalah sekurang-kurangnya 1 sama dengan 1 dibagi K pangkat 2, di mana K merupakan konstanta yang nilainya lebih dari 1. Untuk teori Chebyshev, kita akan memasukkan nilai yang tadi kita cari atau hasil yang sebelumnya kita dapat ke dalam teori Chebyshev. Nah, penjualan kedai memiliki nilai rata-ratanya sama dengan 212,54 dan standar defisiasinya adalah 66,04. Menurut teori Chebyshev, setidaknya berapa persen jumlah penjualan di antara 100 sampai 400? Nah, penyelesaiannya adalah kisaran penjualan berada di antara 80,46 sampai 344,62. Nah, 80,46 itu didapat dari 212,54 dikurangi 2 dikali 66,04. Kemudian 344,62 itu didapat dari 212,54 ditambah 2 kali 66,04. Jadi nilai K sama dengan 2, sehingga 1 dikurangi 1 dibagi K pangkat 2 sama dengan 1 dikurangi 1 dibagi 4 sama dengan 3/4. Nah, 3/4 itu adalah 75%. Empiris. Hukum empiris untuk distribusi simetris dengan distribusi frekuensi berbentuk lonceng diperkirakan 60% data berada di dalam rata-rata hitung ditambah 1 kali standar defisiasi atau X ditambah atau kurang 1S. Kemudian 95% data akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 2 kali standar defisiasi atau X ditambah atau kurang 2S. Kemudian dan semua data atau 99,7% akan berada pada kisaran rata-rata hitung ditambah 3 kali standar defisiasi atau X tambah atau kurang 3S. Penyelesaian hukum empiris, kita akan mencari yang 68% itu berada pada kisaran berapa. Nah, 68% itu berada pada kisaran 1 ditambah atau kurang 1S. Nah, yang pertama sama dengan 212,54 ditambah 1 dikali 66,04 sama dengan 278,58. Yang kedua sama dengan 212,54 dikurangi 1 dikali 66,04 sama dengan 146,5. Jadi kisaran penjualan untuk 68% adalah di antara 146,5 sampai 278,58. Untuk yang kedua kita akan mencari 90% penjualan itu berada pada kisaran berapa. Nah, 95% itu berada pada kisaran X ditambah atau kurang 2S. Nah, yang pertama 212,54 ditambah 2 kali 66,04 sama dengan 344,62. Nah, yang kedua 212,54 dikurangi 2 kali 66,04 sama dengan 80,46. Jadi kisaran penjualan untuk 90% adalah 80,46 sampai 344,62. Yang ketiga, untuk semua penjualan berada kisarannya. Nah, semua penjualan berada pada kisaran X ditambah atau kurang 3S sama dengan 212,54 ditambah 3 kali 66,04 sama dengan 410,66. Yang kedua 212,54 dikurangi 3 kali 66,04 sama dengan 14,42. Jadi kisaran penjualan untuk semuanya adalah 14,42 sampai 410,66.
ukuran penyebaran lainnya. Di dalam ukuran penyebaran lainnya ada 3 poin. Yang pertama range interkuartil, yang kedua defisiasi kuartil, yang ketiga jarak persentil. Untuk yang pertama range interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Kita masuk ke dalam rumus. Range interkuartil sama dengan K3 dikurangi K1. Untuk K3 adalah 240 dan untuk K1 adalah 171. Jadi 240 dikurangi 171 adalah 69. Jadi range interkuartilnya adalah 69. Nah, defisiasi kuartil adalah setengah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Jadi DK sama dengan K3 dikurangi K1 dibagi 2. Tadi range interkuartilnya adalah 69, kemudian dibagi 2 sama dengan 34,5. Yang ketiga jarak persentil. Jarak persentil adalah selisih antara persentil 90 dengan persentil ke-10. Nah, persentil ke-90 adalah 332 dan persentil ke-10 adalah 136. Jadi 332 dikurangi 136 adalah 196. Jadi jarak persentilnya adalah 196. Ukuran atau koefisien kecondongan data tidak berkelompok. Koefisien kecondongan adalah ukuran yang menunjukkan ketidaksimetrisan suatu kurva. Jika nilai min, median, dan modus suatu data adalah sama, maka distribusi data tentunya akan simetris. Bila tidak, maka kurva yang terbentuk akan condong ke sisi tertentu. Rumus untuk ukuran atau koefisien kecondongan data tidak berkelompok. Yang pertama, SK1 sama dengan min dikurangi modus dibagi standar defisiasi. Nah, SK1 sama dengan X dikurangi MO dibagi standar defisiasi atau S. Nah, X-nya berapa? 212,54 dan MO-nya adalah 180 dan S-nya adalah 66,04 sama dengan 32,54 dibagi 66,04 sama dengan 0,49. Nah, 0,49 itu lebih dari 0. Jadi kurvanya positif atau condong ke kiri. Kemudian rumus yang kedua ada SK2 sama dengan 3 dikali min dikurangi median dibagi standar defisiasi. Nah, X-nya atau min-nya adalah 212,54, mediannya adalah 200 dan standar defisiasinya atau S-nya adalah 66,04. Kita masuk ke dalam rumus. 3 dikali 212,54 dikurangi 200 dibagi 66,04 sama dengan 3 dikali 12,54 dibagi 66,04 sama dengan 37,62 dibagi 66,04 sama dengan 0,56. Nah, 0,56 atau 0,57 itu lebih dari 0, artinya kurvanya positif atau condong ke kiri. Ukuran atau koefisien keruncingan. Koefisien keruncingan adalah gambaran keruncingan kurva distribusi data, yakni derajat ketinggian puncak suatu distribusi frekuensi, biasanya diambil relatif terhadap distribusi normal. Rumus untuk ukuran keruncingan data tidak berkelompok adalah ukuran keruncingan sama dengan 1 dibagi N dikali sigma X dikurangi XI pangkat 4 dibagi standar defisiasi pangkat 4. Nah, minnya adalah 212,54. Nah, standar defisiasinya adalah 66,04. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dan di situ sudah tertera angka-angkanya. Untuk penghitungannya sama dengan 3,72. Nah, nilai 3,72 itu lebih besar dari 3, maka distribusi frekuensinya adalah distribusi Lepko-Kurti. Rata-rata data berkelompok. Data berkelompok adalah data yang sudah dikelompokkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Rata-rata data berkelompok dibagi menjadi 5, kelas, interval, nilai tengah, frekuensi, FI, XI. Nah, kelas satunya interval dari 100 sampai 150, nilai tengahnya 125, frekuensinya 6, FI, XI-nya 750, kelas 2-nya 151 sampai 201, nilai tengahnya 176, frekuensinya 12, FI, XI-nya 2112, kelas 3 202 sampai 252, nilai tengahnya 227, frekuensinya 10, FI, XI-nya 2270,
Kelas 4-nya 253, intervalnya sampai 303. Nilai tengahnya 278, frekuensinya 3, FIXI-nya 834. Kelas 5 304 sampai 354, nilai tengahnya 329, frekuensinya 3, FIXI-nya 987. Kelas 6 intervalnya 355 sampai 405, nilai tengah 380, frekuensi 1, FIXI-nya 380. Nah, dari jumlah keseluruhannya N-nya 35, total FIXI-nya 7.333. Jadi, total FIXI dibagi N sama dengan 209,51. Baik, saya akan membahas median. Median adalah titik tengah dari semua nilai data yang telah diurutkan dari nilai yang terkecil ke yang terbesar, atau sebaliknya dari yang terbesar ke yang terkecil. Rumus median M sama dengan XII tambah N per 2 dikurangi FKII dibagi FI dikali F. Jadi median sama dengan 150,5 ditambah 35 per 2 dikurangi 6 per 12 dikali 50 sama dengan 150,5 ditambah 17,5 dikurangi 6 per 12 dikali 50 sama dengan 150,5 ditambah 0,96 dikali 50 sama dengan 150,5 ditambah 47,91 dan hasilnya 198,41. Jadi nilai median dari 35 data tersebut adalah 198,41. Modus merupakan salah satu ukuran pemusatan di samping rata-rata hitung dan median. Modus adalah suatu nilai pengamatan yang paling sering muncul. Rumus modus data kelompok. MO sama dengan TB tambah dalam kurung D1 per D1 tambah D2 kali panjang kelas. Keterangan MO, modus data kelompok, keterangan TB, batas bawah kelas modus data kelompok, keterangan D1, selisih frekuensi kelas modus dengan sebelum kelas modus. Keterangan D2, selisih frekuensi kelas modus dengan setelah kelas modus. Dan yang terakhir, panjang kelas. Jadi letak modusnya adalah di kolom kedua, yaitu 151, intervalnya 151 sampai 201, frekuensinya 12, nilai tepi kelasnya 150,5 sampai 201,5. Itu letak modus. Lalu di sini saya menyebutkan hasil dari penjumlahan atau mencari letak modus. MO sama dengan 150,5 tambah 6 garis miring 6 tambah 2 kali 50 sama dengan 150,5 tambah dalam kurung 6 per 8 kali 50 sama dengan 150,5 tambah dalam kurung 0,75 kali 50 sama dengan 150,5 tambah 37,5 sama dengan 188. Jadi nilai modus dari 35 data adalah 188.
Di sini saya akan menjelaskan tentang kuartil. Kuartil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 4 bagian sama besar atau setiap bagian dari kuartil sebesar 25%. Pun rumus dari kuartil data berkelompok yaitu Q1 sama dengan BBQI plus 1/4N dikurang FKJS per FQI dikali P, di mana BBQI itu batas bawah kelas kuartil QI, lalu N-nya itu banyak data, dan FKJS itu frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil QI. Lalu dibagi FKI itu frekuensi kelas kuartil QI, dan dikali P-nya itu panjang kelas. Di sini juga ada contoh cara menghitung kuartil data berkelompok. Rumusnya masih sama, tapi di sini kita cari dulu K1-nya, di mana itu per 4 dikali N. Nah, jadi kita cari dulu K1-nya, 1 dikali 35 dibagi 4. Kenapa 35? Karena 35 itu banyaknya data atau N yang tadi itu. Lalu kita masuk ke rumus utama kuartil. Rumus utamanya itu Q1 sama dengan BQI plus 1/4N dikurang FKJS per FQI dikali P. Lalu kita masukin aja, jadi 150,5 ditambah 8,75 dikurangi 6 dibagi 12 dikali 50. 150,5 itu batas bawah kelas kuartil QI, lalu 8,75 itu N-nya. Terus maksudnya 1/4N-nya itu tadi hasilnya kan udah dijumlahin, jadi 8,75 hasilnya. Lalu 6-nya itu FKJS atau frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil QI. Lalu 12-nya itu frekuensi kelas kuartil QI atau FQI. Lalu dikali P itu 50 kan tadi. Jadi P-nya itu sama dengan kayak panjang kelas. Hasilnya itu 161,95. Lalu kita cari K2 dan K3-nya itu rumusnya masih sama kayak cara K1. Cuman bedanya mereka mengikuti kan kayak K1, jadi 1/4 dikali N. Terus lalu kedua, jadi 2/4 dikali N. Lalu yang Q3-nya itu berarti 3/4 dikali N. Seperti itu. Desil merupakan ukuran letak yang membagi sebuah data yang telah diurutkan atau data berkelompok menjadi 10 bagian sama besar atau setiap bagian dari desil sebesar 10%. Rumus desil untuk data berkelompok itu T-base ditambah I per 10 dikali N. N-nya itu jumlah frekuensi atau banyaknya data. Habis itu dikurangin oleh frekuensi kumulatif sebelum desil yang akan dihitung. Lalu dibagi oleh frekuensi kelas letak desil yang akan dihitung. Dan dikali oleh panjang kelas. Sebelum mencari nilai desil, kita harus mencari letak desilnya terlebih dahulu. Berarti D2 sama dengan 2 kali 35 per 10. Itu hasilnya 7. Nah, 7 ini letaknya itu berada di kelas kedua. Setelah mengetahui letak desil 2-nya, kita menghitung nilai desil 2-nya dengan cara 150,5 ditambah 7 dikurangi 6 dibagi 12 lalu dikali 50. Jadi 150,5 ditambah 4,16. Yang akhirnya nilai desil 2-nya itu sebesar 154,66. Lalu yang kedua, mencari letak desil kelima. Sama dengan 5 kali 35 per 10 yang hasilnya 17,5. 17,5 itu berada pada kelas ketiga. Setelah mengetahui letak desil kelima, kita menghitung nilai desil kelimanya dengan cara 150,5 ditambah 17,5 dikurangi 6 dibagi 12 dikali 50. Yang hasilnya 150,5 ditambah 47,91. Akhirnya nilai desil kelimanya itu sebesar 198,41. Yang ketiga, mencari letak desil ke-9.
Berarti 9 kali 35 per 10 yang hasilnya 31,5. 31,5 itu berada pada kelas ke-6. Setelah itu mencari nilai desil ke-9. 303,5 ditambah 31,5 dikurang 31 dibagi 3 dikali 50. Yang hasilnya 303,5 ditambah 8,33. Jadi hasil dari nilai desil ke-9 itu 311,83. Persentil untuk data berkelompok, persentil adalah ukuran letak yang membagi data yang telah diurutkan atau data yang berkelompok menjadi 100 bagian yang sama besar atau setiap bagian dari persentil tersebut sebesar 1%. Persentil data berkelompok adalah P sama dengan TB ditambah I dibagi 100 dikali N dikurangi FKKPI dibagi FPI dikali L. Nah, P adalah nilai persentil, TB adalah tepi bawah kelas persentil pertama, kemudian N adalah jumlah data, FKKPI adalah frekuensi kumulatif kurang dari sebelum kelas persentil ke-1 atau ke I. Kemudian FPI adalah frekuensi kelas letak persentil ke I, dan L adalah panjang kelas. Di sini kita akan mencari letak persentil ke-10, 90, dan 95. Untuk letak persentil ke-10 sama dengan 10 dikali 35 dibagi 100 sama dengan 3,5. Dan untuk nilai persentil ke-10 sama dengan 99,5 ditambah 3,5 dikurangi 0 dibagi 6 dikali 50 sama dengan 99,5 ditambah 29,16. Jadi nilai persentil ke-10 adalah 126,66. Nah, kemudian kita akan mencari letak persentil ke-90 sama dengan 90 dikali 35 dibagi 100 sama dengan 31,5. Nilai persentil ke-90 sama dengan 303,5 ditambah 31,5 dikurangi 31 dibagi 3 kali 50 sama dengan 303,5 ditambah 8,33. Jadi nilai persentil ke-90 adalah 311,83. Dan yang terakhir letak persentil ke-95 sama dengan 95 dikali 35 dibagi 100 sama dengan 33,25. Dan untuk nilai persentil ke-95 sama dengan 303,5 ditambah 33,25 dikurangi 31 dibagi 3 dikali 50 sama dengan 303,5 ditambah 37,5. Jadi nilai persentil ke-95 adalah 341. Ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran baik parameter atau statistik untuk mengetahui seberapa besar penyimpangan data dengan nilai rata-rata hitungnya. Jarak atau range data berkelompok. Range adalah selisih antara batas atas dari kelas tertinggi dengan batas bawah dari kelas terendah. Nah, rumusnya adalah batas kelas tertinggi dikurangi batas kelas terendah sama dengan 405 dikurangi 100 sama dengan 305. Untuk yang pertama kita akan mencari nilai rata-ratanya. Nilai rata-rata itu didapat dari FI dikali XI. Nah, jumlah FI kali XI adalah 7.333, kemudian dibagi 35 data, sama dengan 209,51. Nah, kemudian kita akan mencari defisiensi rata-ratanya. Nah, jumlah seluruh defisiensi rata-rata itu didapat dari F dikali X dikurangi XI. Nah, jumlahnya adalah 1818,51, kemudian dibagi 35 data sama dengan 51,95. Jadi defisiensi rata-ratanya adalah 51,95. Yang pertama kita akan mencari variansinya. Variansi itu didapat dari jumlah FI dikali X dikurangi XI pangkat 2. Nah, jumlahnya adalah 145.358,7435 dibagi 35 data sama dengan 4.153,10. Nah, kemudian standar defisiensinya adalah akar dari variansinya. Tadi variansinya adalah 4.153, kemudian diakarkan menjadi 64,44.
Koefisien range data berkelompok adalah pengukuran penyebaran dengan menggunakan range secara relatif. Rumusnya adalah KR sama dengan LA dikurangi LB dibagi LA plus LB dikali 100%. Nah, kita masuk ke dalam rumus sama dengan 405 dikurangi 100 dibagi 405 ditambah 100 dikali 100% sama dengan 0,60 dikali 100%. Jadi, koefisien range-nya adalah 60%. Koefisien defisiasi rata-rata untuk data berkelompok adalah ukuran penyebaran dengan menggunakan defisiasi rata-rata relatif terhadap nilai rata-ratanya atau persentasi dari defisiasi rata-rata terhadap nilai rata-ratanya. Rumusnya adalah KMD sama dengan MD dibagi X dikali 100%. Kita masuk ke dalam rumus sama dengan 51,95 dibagi 209,51 dikali 100% sama dengan 0,25 dikali 100% sama dengan 25%. Jadi koefisien defisiasi rata-ratanya adalah 25%. Koefisien standar defisiasi untuk data berkelompok adalah ukuran penyebaran yang menggunakan standar defisiasi relatif terhadap nilai rata-rata yang dinyatakan sebagai persentase. Rumusnya adalah KSD sama dengan S dibagi X dikali 100%. Masuk ke dalam rumus sama dengan 64,44 dibagi 209,51 dikali 100% sama dengan 0,31 dikali 100%. Jadi nilai koefisien standar defisiasinya adalah 31%. Untuk teorema Chebyshev data berkelompok, penjualan kedai memiliki rata-rata 209,51 dan standar defisiasinya adalah 64,44. Menurut teori Chebyshev, setidaknya berapa persen jumlah penjualan di antara 100 sampai 405? Nah, penyelesaiannya, kisaran penjualan itu berada di antara 78,73 sampai 340,29. 340,29 itu didapat dari 209,51 ditambah 2 kali 65,39 sama dengan 340,29. Kemudian 78,73 itu didapat dari 209,51 dikurangi 2 dikali 65,39 sama dengan 78,73. Jadi nilai K-nya adalah 2 dan K-nya adalah 75%. Penyelesaian untuk hukum empiris data berkelompok. 68% penjualan pada kisaran berapa? Nah, 68% itu berada pada kisaran 145,07 sampai 273,95. Itu didapat dari X tambah atau kurang 1S. Nah, 95% penjualan pada kisaran berapa? 95% penjualan ada pada kisaran 80,63 sampai 338,39. Itu didapat dari X plus atau kurang kali 2S. Kemudian untuk semua penjualan pada kisaran berapa? Nah, untuk semua penjualan itu berada pada kisaran 16,19 sampai 402,83. Itu didapat dari X tambah atau kurang 3S. Ukuran penyebaran lainnya untuk data berkelompok. Yang pertama, range interkuartil adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Nah, range interkuartil itu masuk ke dalam rumus 242,75 dikurangi 161,95 sama dengan 80,8. Nah, yang kedua ada defisiasi kuartil adalah setengah jarak antara kuartil ketiga dan kuartil pertama. Nah, sama dengan 80,8 itu didapat dari selisih antara kuartil ketiga dan kuartil pertama dibagi 2 sama dengan 40,4. Nah, yang ketiga ada jarak persentil adalah selisih antara persentil ke-90 dengan persentil ke-10. Nah, JP sama dengan 311,83 dikurangi 128,66 sama dengan 183,14. Jadi di sini juga saya akan menjelaskan tentang ukuran atau koefisien kecondongan. Koefisien kecondongan atau skewness adalah ukuran yang menunjukkan ketidaksimetrisan suatu kurva. Jika nilai mean, median, dan modus suatu data adalah sama, maka distribusi data tentunya akan simetris. Bila tidak, maka kurva yang terbentuk akan condong ke sisi tertentu. Adapun rumus ukuran koefisien atau kecondongan itu adalah SK1 sama dengan mean dikurangi modus dibagi standar defisiasi.
Atau bisa juga SK2 sama dengan 3 dikali mean dikurangi median dibagi standar deviasi. Dan ini adalah contohnya. Ukuran atau koefisien keruncingan. Koefisien keruncingan atau kurtoris adalah gambaran keruncingan kurva distribusi data, yakni derajat ketinggian puncak suatu distribusi frekuensi. Biasanya diambil relatif terhadap distribusi yang normal. Ukuran keruncingan itu alfa 4 sama dengan 1/n sigma n dikurang x bar pangkat 4 dikali frekuensi dibagi standar deviasi pangkat 4. Untuk hasil perhitungan dari XI dikurang X bar pangkat 4 untuk kelas yang pertama 51007,391988. Untuk yang kelas kedua 1260949,5509840. Untuk kelas yang ketiga 93574,87118001. Untuk kelas yang keempat 22004,356,112576. Untuk kelas yang kelima 203,857,289,03517. Untuk kelas yang keenam 844,84193,39896. Nah, setelah dijumlahkan semuanya itu hasilnya jadi 1,123, 106, 671,3608. Untuk hasil perhitungan dari frekuensi XI dikurang X bar pangkat 4 untuk kelas yang pertama 306,043,850,35192. Untuk kelas yang kedua 1511394,611808. Untuk kelas yang ketiga 935,744,71118,001. Untuk kelas yang keempat 66,013,068,337728. Untuk kelas yang kelima 611-625-867,10551. Untuk kelas yang keenam 844-881-193,39896. Setelah itu dijumlahkan semua, hasilnya jadi 1,844-631-122,5177. Setelah itu mencari standar deviasi terlebih dahulu dengan cara akar sigma F dikali XI dikurang X bar pangkat 2 dibagi sigma frekuensi. Itu jadinya akar 143,358,74 dibagi 35. Hasilnya jadi akar 4153,10. Hasil akhirnya 64,44. Menentukan ukuran keruncingan dengan cara 1/35 dikali 1,844,631,122,5177 dibagi 17243,369,19 yang hasilnya 52,703,746,357648 dibagi 17243,369,19. Jadi nilai keruncingannya itu sebesar 3,05 yang artinya lebih besar dari 3. Maka distribusinya adalah distribusi Lebko-Kurtic. Deret berkala. Deret berkala adalah sekumpulan data yang dicatat dalam suatu periode tertentu.
metode kuadrat terkecil. Kita akan mencari A-nya dulu. A itu didapat dari sigma Y. Nah, Y-nya adalah 7439 dan jumlah datanya adalah 35. Jadi 7439 dibagi 35 sama dengan 212,54. Nah, kemudian kita akan mencari B-nya. B itu didapat dari sigma YX dibagi sigma X pangkat 2. Nah, sama dengan 6,14. Nah, jadi persamaan untuk tren metode kuadrat terkecil adalah 212,54 ditambah 6,14 kali X. Nah, kita akan mencari berapa penjualan pada data ke 155. Nah, Y aksen sama dengan 212,54 ditambah 6,14 dikali 137 sama dengan 1053,72. Metode kuadratis. Yang pertama kita akan mencari A-nya dulu. A itu didapat dari sigma Y dikali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 kali Y dikali sigma X pangkat 2 dibagi N kali sigma X pangkat 4 dikurangi sigma X pangkat 2 pangkatkan 2. Sama dengan di situ sudah ada tertera hasilnya 485 sekian. Kemudian kita akan mencari B-nya. B itu didapat dari sigma X Y dibagi sigma X pangkat 2 sama dengan 6,14. Kemudian kita akan mencari C-nya. C didapat dari N dikali sigma X pangkat 2 kali Y dikurangi sigma X pangkat 2 dikali sigma Y dibagi N kali sigma X pangkat 2 dikurangi sigma X pangkat 2 dipangkatkan 2 sama dengan 152 sekian. Kemudian persamaannya adalah sudah tertera di sana dan kita akan mencari penjualan pada data ke 155. Nah, hasilnya adalah 2,91 sekian. Dari dua metode di atas yang akan dipakai yaitu metode kuadratis karena lebih kecil dibanding dengan metode kuadrat terkecil. Kemudian di sini ada variasi musim dengan metode rata-rata dengan tren. Nah, yang pertama kita akan mencari A-nya dulu. A itu didapat dari sigma Y dibagi N. Nah, sigma Y-nya berapa? Sigma Y-nya adalah 7439, kemudian N-nya adalah 35. Jadi A-nya sama dengan 212,54. Kemudian kita akan mencari B-nya. B itu didapat dari sigma Y X dibagi X pangkat 2. Sigma YX-nya berapa? Sigma YX-nya adalah 25.657,5 dan X pangkat 2-nya adalah 3.578,75 dan jadi B-nya adalah 7,16 dan persamaannya adalah Y sama dengan 212,54 dikurangi 7,16X. Nah, kemudian kita akan mencari indeks musimnya. Nah, indeks musim dalam persen. Jadi, untuk data pertama menggunakan persamaan yang tadi, yang Y sama dengan 212,54 sampai dikurangi 7,16X. Nah, untuk data pertama itu indeks musimnya 30% dan kemudian sampai data yang ke-35 adalah 459%. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf karena kita sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.